bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami haturkan kepadamu karena pagi hari ini dengan penuh keceriaan karena alam mendukung segala kegiatan yang akan kami lakukan hari ini. Hanya dengan penyertaan dan berkat-Mu, kami percaya Roh-Mu akan berkarya dalam diri kami masing-masing, sehingga kami aktif berpartisipasi di dalamnya. Apapun yang kami alami hari ini tak terkendali dengan segala sesuatu yang Engkau pertanggungjawabkan kepada kami. Karya-karyamu agung, karya-karyamu megah, sehingga kami pun dengan semangat baru hari ini siap melaksanakan segala apa yang Kau tugaskan kepada kami. Lindungilah kami, berikan kami kesehatan, fokus, dan konsentrasi. Kami berdoa juga untuk pembicara. Semoga Kau berkati beliau, menjadikan sesuatu yang sungguh sangat berharga untuk pembekalan kami sebagai tenaga pendidik dalam memberikan karyanya, di dalam memberikan alur pendidikan dalam proses perkembangan putra-putri kami di sekolah nanti. Doa ini kami tunjukkan demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. DJ Torrance on the mix. Ya, oke, siap. Tepuk semangat. 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 Cepat. Lambat. Cepat lagi. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Tetap ya ketemu murid juga ya. Apalagi ketemu orang tua, apalagi yang nunggak bayaran ya Bu. Itu ya. Ibu mengharapkan outputnya apa sih dari murid-murid kita? Ibu berharap ya Pak, kita punya murid yang seperti apa? Yang gimana Bapak Ibu? Mau punya murid yang seperti apa? Boleh berdiskusi membantu. Mau punya murid yang kayak gimana? Rajin, apalagi? Disiplin, semangat belajar, bener ya? Orang tuanya juga disiplin bayar uang sekolah, ya kan? Bisa sama-sama kerjasama dengan sekolah, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, positif, dan berdampak. Oleh karena itu, inputnya ke mereka juga kita harus memberikan pelayanan yang maksimal, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pak, Bapak ikut apa enggak, Pak? Enggak. Enggak ya. 3, Bapak ikut enggak juga ya, Pak? Oke. Saya minta tolong silahkan berkumpul terlebih dahulu. Yang 1 dengan 1, 2 dengan 2. DJ Torrance on the mix. Menarik banget. Kenapa bisa muncul generasi ini? Iya. Begitu. Cirinya Bu kalau muncul udah pasti karena pernikahan melahirkan gitu kan. Oh Bu? iya. Oke. Diibaratkan seperti stroberi. Menurut kami, karena generasi sekarang itu begitu lahir sudah langsung ketemu dengan teknologi. Jadi mereka udah langsung kenal teknologi digital. Secara umum mereka itu terlalu mudah mendapatkan apa yang mereka mau. Jadi semuanya serba instan gitu kan. Kadang mau menghitung aja udah lihat kalkulator. PR-nya apa udah searching di Google. Jadi daya untuk berpikir itu nggak ada. Jadi daya untuk proses untuk mendapatkan sesuatu itu terlalu mudah. Deep inside, I don't like. There is no excuse, my friend. Oke, itu kalau dari sisi agak buruknya. Tapi mereka mempunyai kelebihan.
mereka itu lebih pintar dari kita memanfaatkan teknologi kan. Nggak diajari aja kali HP itu ngerti sendiri. Kita diajari bolak-balik udah seminar aja. Ini gimana ya? Sampai seminar. Luar biasa. Akhirnya loadingnya kayak masih lama gitu ya. Anak-anak itu kelebihannya di situ. Kasih aja perangkatnya mereka bisa sendiri. No one to break the silence. Coming home late at night. Kemudian sekarang kita diberi kebebasan memilih ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan, kayak saya ngajar eksa, kamu harus pintar eksa, nggak bisa berhitung berarti kamu nggak pinter, nggak. Jadi ya mungkin passionnya di nari atau nyanyi atau olahraga dan yang lainnya begitu. Kayaknya cukup sekian. Oke, terima kasih. Kalau Perkenalkan kami dari kelompok Babyface. Oke guys. oh my god, Mohon lihat Babyface. dulu Babyface-nya di mana ya. All alone, that's alright. It's the feeling deep inside. I don't like. There is no excuse, my friend. Segala sesuatu yang dibutuhkan tuh tidak ada, tapi adanya di zaman anaknya. Maka di sini kami menulis bahwa didikan orang tua, pengaruh didikan orang tua. Misal saja saya ambil contoh orang tua yang sibuk bekerja sehingga mengabaikan anaknya berusaha sendiri. Nah, berusaha sendiri jadi anak ini tidak tahu kemana arah dan tujuannya dia. For breaking my heart again. This is where Digiring dan dipengaruhi oleh media sosial. Jadi media sosial itu pengaruh utama sebetulnya, ya. Jadi faktor makanan juga yang serba ada, yang segala sesuatu serba instan, tidak mau capek-capek masak dulu misalnya ya. Ya Mas Widi yang saya sering lihat dia tuh sering lihat. our journey ends. You're breaking my heart again. Grupnya adalah kita grup kelompok 5. Maaf kan saya suka nggak bisa ngomong huruf P. Kecuali kalau saya lupa. Kayaknya kita hampir jawabannya semua sama. Mungkin karena kita satu tujuan di anak itu terlalu dimanja. Jadi mungkin seperti Pak Sales bilang, dulu kita yang susah-susah, nah mungkin tidak ingin terjadi pada anak kita. Jadi kita yang dulu nggak punya apa-apa, sekarang kan jadi punya apa-apa setidaknya ya. Jadi kita bisa mewujudkan apa yang dulu tidak punya, yang tidak punya dulu kita berikan ke anak. Jadi anak kita manja. Jadi kemudian supaya anak juga tenang kalau kita kerja, ya itulah masih kecil sudah dikasih gadget. Jadi dari kecil tuh dia sudah fokusnya ke gadget, nggak ke yang lain-lain. Itu yang membuat dia itu nggak peduli. Ya itu, jadi dia nggak berorientasinya pada hasil bukan pada proses. Oke. Demikian dari 5G. Thank you very much. Thank you, tepuk tangan. Oke, Bapak Ibu. Ya. Kelompok tadi sebenarnya nama kelompoknya itu Merah Bata, tapi kok masih di apa ya?
didiskusikan yang benar merah bata atau bata merah. Gitu. Jadi terus kami delete. Jadi delete jadi nggak ada nama kelompok Pak. Jadi baby boomer. Oh baby boomer. Oke. Generasinya titik pos Pak. Plus. Terus habis ini nyanyi nih kayaknya nih. Sebenarnya saya kalau tampil sendiri Grogi Pak. Grogi Pak. Kan ada saya Pak sebelah Bapak. Saya biasanya didampingi Bu Nuning. Boleh. Boleh Pak, dipanggil silakan. Bapak perlu Bu Nuning di sebelah Bapak? Tidak bisa. Jangan Pak, jangan habis diangkat dijatuhin dong Pak. Kan dia sudah melihat saya. Oke. Tapi kalau boleh ya kan, jangan saya lah yang tampil. Saya nggak bisa melucu soalnya. Tadi belakang lomba ini lucu-lucu, saya nggak bisa saya. Dengan Bapak belum ngomong aja udah lucu Pak. Ya, terus satu lagi, saya udah mau pensiun. Oh, ya. Ini jadinya curhat nih ya. Begitu juga dengan di generasi Alpha. Nah, penyebab menurut kelompok kami, penyebab yang pertama sekali sehingga ciri stroberi itu ada di generasi Alpha adalah pastinya adalah zaman yang sudah sangat canggih. Artinya anak-anak sejak lahir sudah terfasilitasi dengan teknologi. Di saat di kandungan aja nih ya, Bapak Ibu, biar anak-anaknya katanya supaya merangsang kecerdasan dikasih musik, alunan musik yang klasik lah, lewat handphone didekatin ke perut ibunya, katanya pengalaman sih ya, didekatin, kemudian pagi-pagi itu dikasih musik ini, masih di kandungan loh Bapak Ibu. Jadi mereka sudah terangsang dan sudah terbentuk lewat teknologi seperti itu. Jadi itu yang membuat anak-anak generasi ini mungkin dikatakan memiliki ciri stroberi tersebut. Penyebab yang ketiga itu adalah pergaulan yang toksik. Itu sih menurut kami. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih kelompok terakhir. Menggunakan kertas itu sebaik mungkin agar bisa ditempatkan dengan baik. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oh, cerewet ya, nggak bisa ngomong. Ada anak-anak itu sebetulnya? Ya, komunitas yang bagaimana?
Kemudian juga bisa masuk dalam matematika. Oh, lebih dari satu nih Bapak Ibu. Keren. Terus Iya, jadi menurut Bu Metriska di matematika itu bisa masuk bilangan berantai. Kembali. dirantai lagi. Berantai lagi. Iya. Kemudian prakarya juga bisa. Jadi itu masuk coding, namanya coding. Jadi kalau kita misalnya belajar satu bahasa pemrograman gitu ya, biasanya tuh ada logika if. Nah, itu dia bisa dipakai di dalamnya gitu, baik if dalam bentuk nested maupun if dalam bentuk yang standar gitu ya. Jadi if kemudian langsung if, bisa itu semuanya. Kemudian PJOK saya nggak ngerti ini. Teknik dribbling ya? Coba dribbling saya nggak tahu apa yang dribbling. Coba gimana Pak? Silakan. Ayo, silakan. Coba kaitannya sama orang gimana Pak? Awalnya guru SPK, kemudian Mas Tius, guru komputer, karena setiap hari bergelut dengan komputer ya. Kemudian ada Mas Aji, Menteri Kesehatan Lingkungan. Kemudian ada Bu Ari, yang agak Mas kurang sehat ya, Bu Ari ya, guru IPA. Kemudian Bu Inge, guru matematika, dan Bu Magda, mantan guru IPS, sekarang jadi kepala sekolah. Dan saya sendiri, Pak Sitanggang, guru PPKN. Oh ya. Sangat Pancasila nih Pak, Bapak sangat Pancasila nih bawaannya. Betul, Pancasila Islam. Baik, tadi dari permainan tadi kami dapat mengintegrasikan dengan mata pelajaran yang kami terapkan di sekolah. Yang pertama itu kaitannya dengan PPKN dulu, ya. PPKN itu bisa ditaruhkan, kita bisa memberikan menerapkan kepada murid kita biar menginjak koran-koran sendiri. Biar lebih bersih ya. Oke. Itu bisa kalau dalam seni budaya itu bisa dipakai dalam bentuk yang tim kebersihan juga. Yang pertama itu Ibu Agnes guru bahasa Indonesia, ada Ibu Eni matematika, Pak Aris olahraga, Ibu Risma yang cantik itu. Tim kebersihannya ada bahasa Indonesia di teks prosedur. Jadi ada langkah menyusun strategi dulu. Kemudian ada bahannya itu koran. Kemudian langkah-langkah apa yang kita ambil terlebih dahulu. Kemudian ada hasil. Panjang kaki kami nggak sama. Berbeda-beda ya Bu. Karena ini sering kami buat juga di P5, jadi udah ketahuan gitu lah. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ketiga language ini kita sama, yaitu masalah struktur kalimat, struktur ya. Awalnya dari fungsi subjek, predikat, objek, keterangan, kemudian kami bersatu menjadi kalimat tunggal, berkembang lagi menjadi kalimat majemuk dan majemuk kompleks. Ada majemuk setara, bertingkat, dan campuran. Itu sehingga terfinalisasi terbentuklah kalimat kompleks ya. Jadi semakin kita pahami apa yang dimaksud dengan si penulis atau si pembaca, itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi BK menyampaikan tema tentang toleransi dari berbagai bentuk, berbagai suku, tapi kita mencapai satu. Berantai dengan sentuhan jari di punggung. Oke? Yang paling depan harus menuliskan apa yang menjadi pesannya. Oke? Diem-diem, tidak usah nengok ke belakang. Siap. 1, 2, 3.
Gak usah nengok, Bapak Ibu akan sampai pada waktunya. Silakan, hanya sekali aja pesannya. Lanjut ke depannya, ke depan orangnya, tidak usah bersuara. Kak Ratu tolong bantu, sama ada Pak Hendri gak? Tolong bantu liatin supaya gak boleh ada yang bersuara nih, Bapak Ibu gurunya. Ya, ayo. Semakin cepat selesai dia yang menang, Bapak Ibu. Ya, tidak boleh bersuara, jujur, berintegritas. Perhatikan tadi saya di depan kasih gambar dan ada tulisan, jangan lupa. Gambar apa dan ada tulisan apa. Oke. Ya. Disentuh punggungnya temannya, silakan. Hati-hati, tidak ada bersuara. Oke. Nah, pelukislah di punggung temannya. Oke. Oke, sampai depan kira-kira pesannya apa ini ya? Oke, silahkan sambil menunggu pesannya sampai ditulis nama kelompok dan ya nama kelompok saja. Oke, kira-kira apa ya? Jangan ingat cicilan dulu Bapak Ibu di rumah ya. Dipikir dulu apa sentuhan tadi dari temannya. Ayo, mana nih? Apa itu katanya? Di gambar. Gambar. Gak usah nengok, Bapak Ibu, ayo. Biar jari Anda yang bermain. Kayaknya salah semua nih sampai ujung. Aduh. Masya Allah, gambar apa lagi? Ayo, suara. Pak Bapak namanya siapa? Pak Felix malah gambar molekul dia. Udah belum? Udah mau habis nih waktunya. Hah? Udah ayo. Hitungan kelima sudah harus jadi gambarnya. 1, Gara bos. 2. Nyampe. Lah ini maksudnya di mana nih kelompok? Aduh, ini nyampe nggak? Wah, ini mandeknya sini berarti nih. Wah, mandek nih. Saya kasih waktu lagi deh 2 menit. Ayo cepetan. Diulang lagi cepetan. Disimpan dulu. Oke, ayo. Malah kerokan Sati. Tunggu. Jari yang berbicara. Pak, kayaknya dendam banget Pak sama Pak Wardi. Sampai dicongkel-congkel badannya. Sampai lecet. Ntar istrinya, udah berkeluarga? Udah. Sampai istrinya di rumah bingung nih, bekas guratan siapa nih? Oke, udah. Biasanya ciri-ciri generasi strawberry ada juga nih kalau dalam tekanan begini. Tahu dari belakang langsung bisikin yang depan ini. Dan guru BK-nya aja udah hopeless Bapak Ibu. Fokus malah bro. Oke. Yang sudah selesai boleh duduk. Bapak Ibu, boleh duduk. Dan dikasih ke saya kertasnya. Oke, thank you Bu. Oke, hati-hati. Si Alba yang mempunyai karakteristik sendiri. Nah, perlu kepekaan kita, perlu kita bersatu, bersinergi supaya mendidik mereka secara optimal dengan mempertimbangkan keberagaman generasi mereka seperti apa, ciri khasnya, sehingga kita bisa sasaran tembak kita tercapai gitu. Baik dari orang tua, tenaga pendidikan, guru itu sendiri, dan anak-anak bersinergi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Baik, terima kasih. Saya hanya mau menyimpulkan sebuah gambaran saja bahwa
paling ini kan gambar terakhir ya. Dalam hal penting yang kita pelajari hari ini adalah pola asuh itu ya. Nah, pola asuh itu sangat penting untuk menekankan karakter setiap anak-anak, karena karakter itu dibentuk dari orang tua. Maka orang tua yang berkualitas, maka anak juga akan berkualitas. Itu saja. Oke, good. Terima kasih, Pak. Yang paling deket generasinya sama mereka. Iya. Maksudnya saya punya lebih banyak pandangan-pandangan tentang mereka. Betul. Tapi satu yang paling dari keseluruhan itu bagaimana kalau kita, bagaimana perubahan itu dari guru dulu, dari guru ke orang tua ke anak. Anak itu siklusnya cuma itu doang. Temen, keluarga, sama gurunya. Marilah semuanya menjadikan kenyamanan itu bagi anak. Kalau memang anak-anak itu zaman sekarang yang strawberry itu memang bermacam-macam. Apa tadi ya, kurang punya ambisi dan segala macam. Mari Bapak Ibu, tuh orang tuanya aja kayak helikopter putar-putar. Marilah kita kayak meluncurkan roket ke dalam tujuannya itu. Begitu sih. Oke, good. Terima kasih, Pak. Bawalah dalam metode-metode yang menyenangkan supaya anak menjadi tertarik mengikuti pelajaran kita. Kita juga pembawaannya mesti tulus, mesti bisa terbuka supaya anak-anak juga mau membuka diri dan hatinya untuk perubahan. Oke, good job buat Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan lainnya. Semoga semuanya mendapat berkat dan pencerahan yang sama. God bless. Asih Bu, saya kembalikan ke Ibu. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi nggak berasa ternyata. Bukan 1,5 jam lagi, tapi sudah 2 jam bersama Ibu Bos Dazari. Sangat luar biasa, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Terima kasih kami dari SMP Mardiwana tentunya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pendampingan. Mudah-mudahan nanti akan membuka mindset kami sebagai guru, sebagai tenaga pendidik ya, untuk menjadi trigger yang baik buat anak-anak sekalian. Memberkati kami untuk menghadapi anak-anak di SMP Mardiwana menjadi lebih sukacita dan gembira. Terima kasih di Gunusa. Terima kasih guru dan karyawan Mardiwana. Kita harus tetap semangat menambah ilmu pengetahuan kita demi anak-anak di SMP Mardiwana. Keren banget. Di Gunusa. Terima kasih. Terima kasih, di Gunusa luar biasa, benar-benar ini dari hati. Ya, maksudnya itu memberikan ke kami seperti ini. Jadi, tetapi ilmu itu. Nanti kalau ada